Selamat siang namun tetap semangat. Pagi-pagi dan pagi bagi kita semuanya. Kami dari tim 9 dari grup Kak Resa akan menyampaikan edition startup kami. Next. Dari data ekspor produk kerajinan berikut memperlihatkan sebuah peluang besar bagi para pengrajin dikarenakan minat yang besar di pasar global terhadap produk kerajinan. Untuk itu, mereka perlu diberikan akses agar peningkatan ekspor seperti ini tetap berjalan. Data proporsi kelas usaha kerajinan misalnya dalam industri batik lebih banyak di skala usaha mikro. Bayangkan, UMKM ini ingin juga memasarkan produknya secara global dan tidak menutup kemungkinan hal ini juga dirasakan dari berbagai usaha skala mikro lainnya di sektor kerajinan. Next. Salah satu cara yang bisa dilakukan melalui platform digital. Akan tetapi, para pengrajin ini menghadapi tantangan besar. Mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih baik, citra merek yang kuat, dan jaringan distribusi yang luas, menjadikan persaingan yang tidak kompetitif. Hasilnya, mereka pun telah menguasai pasar hampir 50% penjualan di platform digital secara umum Indonesia. Di sisi lain, masalah seperti kesulitan menjaga kualitas produk saat pengiriman yang bisa menurunkan kepercayaan konsumen menjadi hambatan para pengrajin. Next. Disinilah Craftlink hadir. Craftlink adalah platform e-commerce yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini. Kami memberikan akses ke pasar global bagi para pengrajin, memastikan kualitas dan standar produk tetap terjaga selama produk pengiriman hingga ke tangan konsumen, dan membangun komunitas pengrajin yang kuat untuk semuanya. Next. Craftlink bukanlah satu-satunya platform e-commerce. Telah ada berbagai platform lain seperti yang sering kita pakai, yaitu Tokopedia dan Shopee, yang menawarkan produk serupa. Akan tetapi, berbeda dengan Craftlink, yang dimana kita fokus pada UMKM dan IKM lokal kerajinan. Ada pula Etsy, sebuah e-commerce kerajinan yang dimana base mereka tidak di Indonesia, sehingga tidak menjadikan para pengrajin lokal ini sebagai prioritas mereka. Membangun komunitas yang solid, mengadakan event kolaborasi dengan berbagai mitra, serta menjaga produk sampai di tangan konsumen dengan kualitas terstandar menjadi prioritas kami. Next. Kami mengajak para judges sekalian untuk melihat visualisasi homepage awal dari Craftlink. Dengan antarmuka yang intuitif, Craftlink menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah, termasuk fitur flash sale, rekomendasi produk yang relevan, dan filter pencarian yang memudahkan pengguna menemukan produk sesuai preferensi mereka. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga mendukung komunitas pengrajin melalui fitur khusus, menjadikan Craftlink solusi satu atap untuk memajukan usaha kecil menengah atau UKM di industri kerajinan lokal. Next. Fitur khusus yang kami maksud adalah Feeds, sebuah fitur yang membangun jaringan atau komunitas antar pengrajin dan konsumen sehingga membentuk ekosistem yang solid. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari halaman Feeds ini, mulai buat postingan dan juga interaksi melalui fitur like, comment, dan share. Hal menarik yang bisa dilakukan para konsumen adalah mereka bisa membuat konten produk yang telah mereka pakai dan juga menaruh link produk di postingan tersebut, sehingga ketika ada konsumen lain yang telah membeli produk serupa melalui link tersebut, maka akan mendapatkan komisi penjualan. Next. Dikarenakan ini adalah sebuah startup, perencanaan bisnis merupakan hal yang diperlukan agar tetap sustainable. Nah, bisnis model dari Dekam ini berbentuk B2C dengan segmentasi atau target market kami berfokus pada pasar domestik sebagai langkah awalnya. Nah, untuk mendukung apa yang menjadi visi kami, kita memerlukan kerjasama dengan berbagai mitra seperti mitra logistik, lembaga keuangan, sektor industri, maupun perhotelan. Nah, untuk pengembangan awal, kami membutuhkan dana dengan estimasi sebesar 150 juta rupiah agar nantinya kami bisa revenue. Nah, sumber-sumber pendapatan kami untuk tahap awal itu melalui komisi penjualan. Kemudian sumber-sumber lain seperti subscription, fee layanan, dan pengelolaan akan secara bertahap kami berlakukan. Next. Nah, mengapa Craftlink layak diperjuangkan? Karena kami percaya bahwa Craftlink ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini didasari dengan pertimbangan kami terkait dengan banyaknya pengrajin yang telah bertahun-tahun menjalankan bisnisnya tanpa mengalami peningkatan yang signifikan. Next. Mungkin sekian saja dari kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Saya Makfira Mursidin sebagai hipster, Andi Adnan sebagai hustler, dan Farah Fadila sebagai hacker. Terima kasih atas perhatiannya. Craftlink, craft your market, link your passion. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dari Craftlink ya. Sisa waktunya sedikit lagi. Oke, pas sekali.
Dan langsung saja kita akan ke sesi tanya jawab bersama dengan para dewan juri. Tadi menarik sekali ya bahwa ada e-commerce untuk pengrajin lokal. Yang pertama kita persilahkan kepada Kak Hadi. Terima kasih Kak Camar dan terima kasih untuk Craftlink untuk presentasinya. Lagi-lagi pada saat sebuah pemain baru, quote and unquote, ingin bicara tentang e-commerce gitu ya. Saya selalu mempertanyakan hal ini, apa yang akan kalian lakukan atau rencana jangka 3 tahun aja kalau ibaratnya teman-teman memiliki biaya untuk membakar duit gitu ya, membakar duit untuk bertanding gitu, bertarung dengan pemain yang sudah ada sebelumnya yang sudah sangat kuat. Dan saya sebut yang Shopee, Tokopedia yang juga produk-produk craft dari UKM lokal juga ada di situ dan peminat atau pencari produknya juga ada di situ. Bagaimana teman-teman bisa bermain race tadi kalau kata Kak Joan, bagaimana teman-teman bisa racing dengan pemain yang mungkin skalanya sudah unicorn atau mungkin decacorn. Seperti apa teman-teman, POV-nya seperti apa kira-kira? Itu saja dari saya, terima kasih Kak Camar. Baik, cukup ya Kak Hadi, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman dari Craftlink, apakah sudah bisa memahami pertanyaannya? Ya, sudah paham ya? Ya. Oke, baik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Hadi. Adapun pertanyaannya tadi tentang bagaimana rencana 3 tahun kami, misalnya dalam biaya investasi yang kita dapatkan, gimana kita tetap sustain dalam 3 tahun itu, pastinya kami fokusnya di mana menciptakan sebuah komunitas, entahkah itu sistemnya secara online atau offline, itu tetap kami lakukan. Masalah kita ada kompetitor misalnya Tokopedia dan Shopee misalnya, kami ingin membawa Craftlink ini sebagai platform khusus untuk produk kerajinan dengan segmentasi pasar yang lebih fokus secara khusus sehingga pasti konsumennya pun cukup berbeda kalau kita lihat dari berbagai e-commerce yang lain. Maka dari itu kami berharap misalnya dalam 3 tahun itu kami fokus membakar biaya itu lebih kepada menciptakan komunitas para pengrajin, tetapi juga kepada konsumen untuk ikut andil dalam komunitas tersebut. Nah, itu saja dari saya, mungkin teman-teman bisa ada tambahan. 50 detik, silakan. Mungkin Sudah izin cukup? menambahkan. Silakan. Ya, jadi yang membedakan kita dengan kompetitor lain yang sudah ada sebelumnya itu kita lebih spesifik platform e-commerce-nya kepada kerajinan atau craft. Nah, di mana dengan yang lebih spesifik itu, jadi kita juga ke depannya ada rencana untuk fitur kustomisasi produk kerajinan, di mana customer bisa melakukan kustomisasi produk kerajinan yang di luar produk yang sudah ada di etalase. Oke, 10 detik. Sudah cukup? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari Craftlink. Kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Joan. Kepada Kak Joan dipersilakan. Terima kasih. Balik lagi buat aku, marketplace itu produk yang paling susah karena kamu harus bikin 2 sisi happy ya. Dan cari dua-duanya loop itu. Dan aku big proponent di mana kita tuh bikin produk untuk men-solve suatu masalah, bukannya ada produk terus cari masalahnya. Jadi aku pengen mungkin share sedikit ya dari user research kamu, untuk para pengrajin ini benar-benar masalah utama mereka tuh apa, dan kenapa kamu merasa marketplace ini adalah jawaban yang paling tepat. Gitu. Oke, Kak Joan sudah cukup? Baik, kita berikan. Oke, sudah teman-teman sudah bisa menyimak ya? Sudah paham pertanyaannya ya? Oke, teman-teman kepada Craftlink dipersilahkan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Johan. Untuk user research sendiri, gimana sih para pengrajin ini? Apakah ini menjadi masalah mereka atau tidak?
apakah mereka masalah ikut dalam pasar digital platform itu emang benar-benar menjadi solusi bagi mereka. Dari kami sendiri belum melakukan tanya jawab pada para user kita atau pengrajin, tetapi kalau melihat data sebelumnya ternyata untuk ikut andil dalam platform digital, masalah seperti kompetitor dari perusahaan-perusahaan besar pun menjadi mereka udah cute duluan melihat oh ini kok bisa saya masuk dalam sebuah platform e-commerce, tetapi saya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, dari situ sendiri kita juga merasa sebagai konsumen pasti lebih memilih yang lebih kualitasnya udah teruji gitu. Mungkin itu menjadi masalah bagi para pengrajin melihat kompetitornya jika dia harus ikut andil dalam platform yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman-teman bisa membantu. 53 detik, silahkan. Oke, teman-teman ada yang ingin menambahkan dari Craftlink? Sudah cukup? Silakan lagi. Silakan. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin kalau dari sisi apa ya, kelebihan dari konsumen gitu. Jadi kita juga memfasilitasi di platform e-commerce kami ini fitur kustomisasi. Jadi pelanggan dapat membuatkan request pesanan kepada pengrajin. Jadi dengan trackingnya juga mudah, kayak kadang kan kita kalau ada terkendala tidak kesesuaian gitu. Jadi di fasilitas kami juga memfasilitasi untuk tracking sampai mana produk kerajinan itu telah dibuat. 5, Supaya lebih 4, mudah. 3, 2, 1. Oke, sayang sekali waktu sudah habis. Untuk teman-teman Craftlink, kita akan ke pertanyaan ketiga dari Kak Hari. Silahkan Kak Hari. Ya, terima kasih. Eh, Kalau bicara mengenai e-commerce Kria ini kan salah satu tantangannya itu adalah logistik ya, terkait pengiriman karena banyak sekali produk Kria yang eh, ukurannya tidak delivery friendly atau bahkan kondisi material dan produknya yang tidak delivery friendly gitu. Nah, apakah ada solusi untuk itu atau ada fitur dari project kalian yang juga concerning terhadap logistik terutama ya untuk Ria ini itu mungkin. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Hari. Teman-teman sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Kak Hari? Sudah siap? Sudah paham? Baik. Dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih dari pertanyaan dari Kak Hari. Tadi masalah logistik pun kami juga di awal mention juga masalah gimana sih menjaga produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan tetap utuh, kualitasnya juga terjaga. Nah, yang bisa kami tawarkan adalah gimana untuk melakukan packaging itu kita punya standarisasi. Maka sebelum dilakukan pengiriman, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah barang tersebut atau produk kerajinan itu memang produk yang mudah rapuh atau gimana. Kita tetap melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, entahkah itu secara langsung ataupun misalnya melalui platform ini. Oke, 1 menit 15 detik, silahkan. Teman-teman Craftlink, ada yang ingin menambahkan? Dan kembali, mungkin dari segi logistik atau pengiriman gitu, kita juga akan menerapkan rules atau SOP tertentu untuk memastikan barang yang sampai ke tangan konsumen itu tidak ada kerusakan, kondisinya itu bagus dari awal dari seller ke konsumen. Dan juga dari segi packaging, kita juga berencana untuk membuat SOP packaging yang ramah lingkungan gitu. Jadi semaksimal mungkin meminimalkan penggunaan plastik dan memakai material yang dapat mudah didaur ulang. Mungkin itu saja. 25 detik. Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Craftlink ya yang sudah menjawab pertanyaan dari para narasumber, dari para juri ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Craftlink. Oke. Ya, dan Dewan Juri akhirnya untuk
sesi tanya jawab dan juga presentasi dari Craftlink telah selesai.